Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, sama-sama dengan puji Allah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya takzim takrim kemuliaan Tuhan pada guru-guru yang Bandung, kepada Bapak Muspika, Kui Mukim, Tubuh Besi, seluruh perangkat pemerintahan kampung yang ada dalam kemukimannya. Istimewa sekali kepada seluruh kaum ayah sekalian, pencinta ilmu, pencinta ibadah, pencinta agama, yang Pak malamnya dengan takdir dan irada Allah tanya berada di sini dalam rangka hadiri majelis ilmu. Semoga Allah lebih keridanya dikarenai fadilah-fadilah majelis ilmu dalam rangka beribadah, supaya dengan lebih fadilah-fadilah zikir, sehingga masa depan itu semakin baik, bahagia dunia dan akhirat. Malam itu terpegang acara dalam rangka taisi itu memperingati urulahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang Bandung adalah umat Nabi Muhammad, di mana Allah mengutus Rasul untuk betul-betul putra di dalam dunianya, dan untuk meneputui orientasi dan cita-cita hidup manusia. Kehadiran Rasulullah yang utama adalah untuk dakwah kepada manusia dan hikmah rahmatan lil alamin, manfaat bagi seluruh alam dengan kehadiran Rasulullah. Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul adalah persoalan yang sangat serius, sangat penting, karena manusia apabila terbiarkan di dalam kejahilan, beresiko hidup di dunia, beresiko hidup di akhirat. Dunia tidak bahagia, akhirat jadi malapetaka apabila terbiarkan di dalam kejahilan. Maka segala lahir Nabi Muhammad dekut zaman jahiliyah. Waktu dekut zaman jahiliyah kan berarti manusia masa jahiliyahnya hidup minta rezeki, kan berarti manusianya hidup berpasangan yang menghasilkan keturunan. Mereka lihat cari rezeki. Mereka juga selalu hidup berpasangan melahirkan keturunan. Menyusul persoalan cari rezeki dan persoalan melanjutkan kehidupan dunia lewat kebutuhan hidup dan melanjutkan keturunan lewat hubungan dua jenis kelamin, menyonya tujuan anak berlepas berkenasul, anak bayar berkenabi, karena manusia pasti akan cerdas, punya akal. Putih tujuan betul Nabi. Tujuan betul Nabi kan untuk persoalan bisa menjalani kehidupan dunia, tapi bagaimana dunia menjadi sumber bahagia abadi, selamat dari neraka, jin penghuni syurga. Maka pun Nabi
Allah lewat Al-Quran bahwa setiap makhluk yang namanya manusia ini makhluk bukan main-main, makhluk serius, akan berhadapan dengan persoalan yang serius dalam kehidupan dunia dan setelah kehidupan dunia. Menuju ke binatang hana resiko, lahir, hidup, mati, selesai, berakhir. Menuju ke hewan yang lain, makhluk yang lain. Tetapi menuju ke manusia, hana pernah selesai dengan kematian. Kematian hanya selesai perjalanan hidup di dunia, akan menjalani kehidupan alam barzakh, akan bangkit di padang mahsyar, akan berhadapan dengan neraka dan surga siapapun yang namanya manusia. Maka serius je ke manusia, hanjit meen ke gura-gura, hanjit bersabar dengan awak je. Maka utus Rasul nempi ingat, sehingga Allah dalam Al-Quran pun berkata, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu menyangka kami menciptakan kamu ini hanya main-main? Tidak ada orientasi akhir, tujuan akhir. Putasaka kata hantar waleba kampak lu. Arti ujung-ujung lillahi ke anak manusia, ujung-ujung akan wabah Allah untuk bertanggung jawab di atas sikap dan perilaku yang kita lakukan dalam maulid dan doa. Kalau salah, neraka ujungnya. Kalau benar, syurga tempatnya. Maka dikirim Nabi niat purna. Alhamdulillah. Tanyo je umat Nabi Muhammad, kita diajarkan jalan untuk mendapatkan kesuksesan abadi dan kebahagiaan abadi lewat ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malamnya rangkaian tapegat majelis ilmu, dah bahas ilmu. Ilmu pu yang purno oleh Nabi, yaitu ilmu untuk perbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Lu mengutus oleh Allah untuk bersempurna akhlak manusia. Manusia yang berakhlak akan jadi ke penghuni syurga. Manusia yang berakhlak akan jadi ke penghuni neraka. Ingin sukses dunia dan akhirat, harus sukses menjadi pribadi-pribadi yang berakal, berakhlak. Maka bapaknya kena bahas gambaran tentang akhlak, inti-inti tentang akhlak, supaya kita bisa introspeksi diri, baik sampai hana siap untuk sebuah kematian. Karena berakhlak adalah menjadi
menjadi manusia yang benar dan baik dalam pemikiran, dalam sikap dan perilaku, apapun profesinya dan apapun statusnya. Tetapi dalam agama getham munyurungan menghajat wa yurbis sadaqah. Bantu urang hajat ngan sedekah. Baik mitala ba urang hajat. Nah, ba urang melarang baik mitala ba. Bantu ngan sedekah atau putang. Maka anak istilah jasa utang dalam Islam. Utangnya adalah sosial, membantu orang yang melarang. Maka akan terjadi sikap kapitalis yang pada tanda berlaku dalam semua aspek kehidupan harus benar dan baik dan tidak saling menzalimi. Maka supaya manusia yang saling berbuat baik dan tidak menzalimi dibutuhkan akhlak, sehingga dosa urang berakhlak nyorayana urang jumlah di ibadah tetapi akai bro akhlak hanaga tetap menjanji li Nabi jitu penghuni neraka. Dosa berakhlak hati dibayar oleh ibadat lagi. Tapi naurung ke ibadat hanya sempurna. Yang wajib-wajib salah, yang perle-perle salah. Tapi akhlak ke insya-Allah tamang syurga. Sehingga kata sahabat yang mengadu pada Nabi, hai Rasulullah, lu na tetangga na jiran lipa jiwa ibadat urang malam ibadat wate urang puasa wate malam yang ditahajud berzikir ke Allah ibadat. Tapi akai lipa bro gesakiti tetangga jiran hanya nyaman jiran ganya ngaya gupah, fitnah, memeh pokoknya perilaku hanya membuat nyaman orang sekelilingnya. Yang tiba Rasulullah dunia dakhalan tamang neraka. Jadi fahlagat akhlak baik nyo yang sangat gehan tinggal huru akhirat wate getima. Dosa berakhlak pi menanti lepah berat gehan. Ijungkar amal kebaikan lain dan maka kalau ingin penghuni syurga selamat dari neraka nyan perlu pastikan diri orang yang punya akhlak yang benar, akhlak yang baik. Nyokuh nepegah di Nabi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku hanya diutuskan untuk memperbaiki akhlak. Kiban inti manusia berakhlak nyo lepegah hana payang-payang mangan bagah mufum nyo yang payang-payang dabut pada lain. Dua sisi untuk manusia pegat akhlak na dua hal yang perlu diperhatikan berserius. Dua hal panjang manusia baru got akai pubut kebaikan pubut ibadah pubut taat atau baik antar sesama manusia. Apabila na dua perkara
Pertama, memiliki sikap istiqamah. Pastikan dan menjadi pribadi-pribadi yang istiqamah. Istiqamah dalam arti manusia yang punya pribadi yang tegar, sanggup selalu di dalam kebaikan. Pajar manusia sanggup bersikap baik dengan Allah dan dengan agama. Dipegang Imam Al-Ghazali, ayyafda hizza nafsihi li nafsihi. Manusia yang mampu mengorbankan selera nafsunya demi penyelamatan dirinya. Manusia berakhlak, manusia yang hai kelola selera dan hai kelola emosi. Yang manusia yang hai kelola selera dan kelola emosi cenderung menjadi manusia handal. Karena manusia dalam maksiat hai pubut taat umum jih karena hai kelola perasaan di saat selera dan saat emosi. Maka para ulama berpegang pakar manusianya dalam maksiat hai ubud taat, yaitu hanai kelola perasaan dengan namanya kesabaran. Hana sabar bak kelola perasaan. Perasaan itu perasaan saat menghadapi selera keinginan dan menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Pakar dalam maksiat hai tatun hawa. Ya, menurut dalam maksiat wate hawa kepeng ke kaya nyen ada berhara mahana masalah. Pakar hai tun katian bahawa ke kaya menghalalkan segala cara. Tetapi bagi orang yang nasabar, dia sanggup tidak kaya kalau dengan yang haram. Hana kaya baik di iror puji datian ketimbang kaya menghadap haram. Tapi orang yang haitun selera yang terjebak, haitun tegak, atau haitun yang tak benci. Pakan orang dalam maksiat haitun dasian haitun tuta. Hana sabar menghadapi beban cobaan dan penderitaan, maka akan menghalalkan segala cara lewat cara-cara yang haram untuk keluar dari beban penderitaan. Akhirnya dalam maksiat generasi sahabat adalah generasi yang berhasil membangun oleh Rasulullah menjadi manusia baik apapun status profesinya dan bagaimanapun kondisi kehidupannya. Jangan tu yang masa sahabat dan yang gak cinta, tetapi mereka pejuang, mereka pengukir sejarah,
tidak pernah menjadi jahat karena kemiskinan dan penderitaan. Kenapa? Mereka bisa menghadapi beban kehidupan dengan senyum karena pribadi yang sangat sabar. Abu Hurairah nanduri, nah, tanya orang buat sering tadi perawi hadis terkenal sahabat yaitu Abu Hurairah. Terus menuronyo nangganya manteng terucap bak lidah-lidah para ulama. Tapi udipnya menyertai kehidupan. Nanti ukuran susah deh. Kah bunga hanampat bunga. Nah lang kawan tanya orang rap tiap urau hanampat bu. Nah, hana lah kawan tanya. Dia hanampat kan hanabu mangan. Si hanabu ju mubu tabu mubu su lepi atas. Buah namangan anak. Kemiskinan, keprihatinan Abu Hurairah. Uro-uro dianya biasa. Pudu ahli penjumbu kepuatan ke hanampak makanan. Olehnya hanagak pehina roga melaki apa? Gusom dia. Sehingga Pak Huro Abu Hurairah tuput nama makanan kamu golong nama makanan lepas dia lu semayang subuh di masjid jamaah beserta Nabi lepas pada dia pergi so nak timbi bu bengah dong Gutubi jumpa babah ke masjid gedang liwa geprek benasok pakat jak rumah apa jubu duduk lewatlah Sayyidina Umar lewat Sayyidina Umar pura-pura sapa Sayyidina Umar Abu Hurairah pura-pura tanya ayat hanampung. Hai Sayyidina Umar, lu nyopat na ayat Quran na gon fo. Kiban le maksud ji. Tujuan kenya, tujuan ente le pegah tanya di pakak penjubu rumah. Mai Sayyidina Umar tanya di Abu Hurairah, kibannya jelaskan aja oh ayatnya lagi yang pengertian ji. Dia jelaskan, lu lagi dilung le. Sudah Abu Hurairah demikian nak pom Sayyidina Umar tanya dia hang pakat Allah penjubu. Hidup dia dengan tu Abu Bakar. Dan tu Abu Bakar. Bersalim Abu Hurairah, Assalamualaikum Abu Bakar. Lu ayat Quran panai jiran lu. Kiban cara nu pom lu kita jelaskan ayat Quran. Harapan ji lagi perah tranyan bojak tajak rumah dah penjubu. Lihat jelaskan udah lah kaidin juga kan kaidin lo nilai yang kelengian form je oh mana buka yang form dan yang dia melikanya teruk tu Nabi ni dia puja Abu Hurairah dia tiba Assalamualaikum Waalaikumsalam bujat tak jauh rumah maksudnya pu ayat-ayat si dia perlai kebu ni dia pu Abu Hurairah nak kena tepu kedua orang Numai juga deh buat rumah Nabi. Terus buat rumah Nabi karena meja ni. Karena sahabat lain duk. Yang nampak Nabi ciri susu sabah, ciri ubi urang punah di rumah. Duduk nekun li Nabi. Abu Hurairah nyo pacok susunya bagi ke jamiah dia. Lu fikir ni jok ke gaya. Nanti Abu Hurairah nyo dip no đường dip no ciri nyo beno ka jadi dia tu nyo hana jeda. Ci bi ke jamiah le tu.
Kita Hurairah tanya dia ke gawi. Hana lagi orang aja dah dia yang gawi juga. Patut ramai orang. Yuling Nabi, ling Abu Hurairah. Ling kurung lain, gepret. Yang ling kedua hana ling kurung lain lah juga. Yuling kurung lain ni kurung berapa ke? Hana cakap dia ke lima. Rupanya susunya anak habis, giling anak habis. Tengok kan anak habis lah. Duduk pada habis tu jamai yang mukjizat Nabi. Habis itu. Duduk baru ke Abu Hurairah yang kaji jib kedua. Giling itu jib kedua. Tamah lah maju. Depu dia Nabi. Sampai tahu. Yang pelik dan beraganya ilmuwan dan pejuang selalu mengikuti peperangan, tetapi dalam kondisi sangat menderita, hidup miskin, tetapi tidak menghalang manusia pejuang tetap menjadi manusia pejuang walau di dalam penderitaan dan kemiskinan. Yang kededeknan guru hanya meresiko menggantian karena kaya dengan ilmu dan kebaikan. Maka urang munyohana ilmu udip susah nyan bahaya betul. Maka pegawai Nabi al-faqru aqrabu ila kufri. Fakir lebih dekat kepada kekufuran. Apabila setelah fakir harta, miskin iman dan miskin ilmu beresiko je kafir, maka orangnya na orang Islam malah orang Aceh kubah agama karena faktor gatian. Gatian pun manduha pun gatian. Lu gatian harta, gatian iman. Tetapi kaya iman, kaya ilmu, semiskin apapun dia tidak akan menjadi orang jahat, tetap jadi penghuni syurga. Contoh apa dia? Abdurrahman bin Auf, konglomerat, orang terkaya sahabat, lebah ahli ekonomi dan dagang, lebah jaya harta, Ba'thurah truk harta barang 500 buah unta dari Mesir. Waktu truk yang barang dagangan genya 500 buah unta dari Mesir. Bak guru katanya mutilah tu pak sembahyang hang demi tergebi 3 Nabi. Barang jaya truk 500 buah unta. Kalau unta mebara 500 buah. Bak guru-gurunya kah itu me sembahyang ngetiga tergebi dengan Nabi. Kah nang demi sembahyang luhur duk rata. Haikin ngetiga dengan Nabi. Waktu itu ni lu tergebi Nabi duduk Abdurrahman bin Auf. Waktu itu sembahyang tanya kepada Nabi, hai Rasulullah, ilu kadang-kadang luruh barang dagangan benar, truk barang jahitan, lu hamun pot terkebi ngetiga dengan Rasulullah. Nargo lu hamun pot terkebi dengan Rasulullah, rugo. So lebih le rugo lung berharganya ketimbang ngerugo gada pahala, ketimbang menggada harta benar barang yang tuk dari Mesir. Tapi kedinyan tamu sedekah mali meretuh
memerintah boh unta ngan barang-barang manteng le fahla tekebi metiga ngaimu Rasulullah ya pegai Nabi wateng pegah gadah fahla jai tatat suum ke barangnya ki gara-gara ji hirok hana menempat tekebi Nabi duda gecok ubena unta ubena barang gemesedekah fi sabilillah gemesedekah di Bandung untuk tempe atas kurang benar tempe gadah fahla tegebi yang kemenang-menang kaya orang jaman akai untuk jalan Allah untuk mita fahla akhirat hana pernah rugo gepelih harta bajaro gejuk bajalan Allah yang orang kaya yang kagak akhlak tanya mana nah kan tinggai tiga tegebi sesemayam tinggai gara-gara tak tahu harta ya kan belang cuma dua gantang segai belang angke ngenyan hana semayam ada lu ke muka lu padi hana tinggai sapu hana tinggai yang nak tinggai ke semayam narugo yang kededek nang ke akai dia korban harta untuk bersedekah selebih tak korbankan untuk selera terlebih selera nafsu nyo tanya mbak ro wate mulai musim puasa sole habis peng ni ya belo atau muka wate seput dengan habis peng yang sedekah sole aten total masih bulu aten hidup tu lebih le sedekah ngabih buka belum buka alat buka pasar soalnya ubenya takut peng yang kempun kayaknya ya kan yang keenak dah tak salah pakai waktu dalam sedekah tak anggap rugo hana yumfa'lah sedekah yang luar biasa na janji oleh Allah. Sebab karena hati dah kelola selera nafsu. Pakun ni terkah letat habis peng bak kredit baje merek baru kredit pakun hana menjadi sedekah barosa kayak pekredit dapur wel model baru hana jadi dudo wa wakirat fahlani yang tinggai pu baje baru lamari dapur wel hidih tinggai do yang amdo yang kedua tetap yang kirim sedekah yang lebih-lebih bayang baca apa sehingga tak erti wadah urang tak bakat sedekah nyan pasti tajuk yang paling lembut langkawan pakan do bolanya ku yang kedua ku bahawa kira akhir padi warbe roh 5.000 karena tidak tetap dan dapat bijak aku 5.000 jangan ke arus 10.000 pakai 10.000 anak pun 2.000 padahal yang betul-betul untuk roh-roh yang kada infak jalan kebaikan bandung arus dalam kebaikan malah roh di dalam dosa akibat tidak sabar menghadapi kesenangan dan tidak sabar menghadapi yang tidak disenangi. Wadah hadapi sesuatu yang tak benci, ada begon hati tak berbuat. Pakai orang haruh itu maya. Hiting tenang lain aku ya belum. Leuring ditinggai ke maya. Buah nan tenaga kok
puhanawate tidak menyenangkan nafsu, sehingga sesuatu yang hendak disenangi oleh nafsu hana getun, pakai hana getun, hana kabar. Karena orang yang doa semayang nyan munyo daya semayang munyo tenaga lebih, tapi perasaan menggerak-gerak mau perasaan hana getun namanya. Sehingga menyokong dikebi ada je berkah dia maju hai gitu tidak lah. Ya kan? Tapi cerok tanya dalam temayang. Pupat saya takaran yang bibut ku hai kelola perasaan ingin cepat-cepat selesai. Itang ahli cetan itu kata mayang berbagah ju lian tajak kena lian dah pebuk je lian pebuk je pelemah nyoi pelemah je hingga tak karat kata mayang wate kala semayang le tak karat duduk kan hoja kata dua hinan ka perah haba pula yang karat gunakan pu pakan item sempurna dalam kebaikan ndak sabar menghadapi sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu syaitan tadi. Sebab nyokegekeun manusia yang tidak istiqamah, tidak sanggup mengorbankan perasaannya demi keselamatan dirinya dan kebahagiaan dirinya sendiri. Mendung gara-gara nafsu, maka gekeun di pensyairan. Nafsi ilah madarani da'i tukasiru asqami wa urjai. Kaifatiyah limin aduwin iza karena aduwi baina aklai. Nafsuku itulah yang menggiringku kepada kemeneratan dan kependeritaan. Bagaimana aku melawan musuhku yang ada di dalam ulang musuhku, yang membuat tanya menderita atok karena nafsu. Orang haitim pulih sakit karena hai kepantang. Pakai yang pantang selera nafsu. Mendeh nafsu kai tupu dari kenang malaria. Pupakai hawa itu beluka. Menanlah. Mendeh kai tupu tetap hawa. Yang haji-hajinya hawa. Dudah mampulih dia sakit. Kai tupu le nafsu tanya darah mameh haji le penyubu. Hanjil penuh makanan tapi tetap hawa gara-gara hai tak pantang kemah tu tahu apa kemah selera nafsu yang mana menanti pakar dalam neraka selera nafsu dengan dosa-dosa, bosan nafsu dengan kebaikan-kebaikan. Manusia yang sukses akhlak bisa mengelola selera dan merubah selera nyukuh yang nyapurna oleh Nabi sehingga menjadi manusia baik untuk dirinya dan masa depannya sampai itu urus akhirat. Maka Nabi watewo dari perang Badar nukubah, hai urung-urung yang beriman, tanyonyo kai tak pemenang perang Ubud. Padahalnya perang cukup raya perang Badar. Lebah jauh urang kafir karena urang Islam macam ni. Tapi menang. Watewa dari perang Badar lu kemenangan perang Badar. Nukubah. Tanyonyo kalau tak menangkan perang kecil dan ditanya akan hadapi perang besar yang sangat sulit untuk menang, yaitu perang melawan hawa nafsu. Jari yang urang menang. Hanya manusia yang sukses akhlak dan kepribadian, itulah manusia-manusia yang istiqamah di dalam kebaikan. Sebeban apapun, seberat apapun, tetap dalam kebaikan. Nyo ilmenyo payah mida. Yang ilmenyo gerumuskan oleh ulama namanya ilmu tasawuf.
ilmu pegat akal, pegat akhlak, menjadi manusia-manusia yang bisa bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama untuk gad akhlak. Yang kedua, gad akhlak yang betul-betul gad. Hal yang kedua, nyobuno gad dalam hubungan dengan Allah. Nyogat akhlak dalam hubungan antar sesama manusia. Niyuli Allah ni pakiban baru gad. Nah pekat hai wate gad kedro de gadnya tamung curuga urang gadnya kedro tamung curuga selamat dari neraka kedro sid meni narugo nyo pegah seriusnya kem pegah kena acara. Yang kedua, tanya baru lefahlah menjadi manusia baik adalah apabila tak memiliki kepribadian tanya gad akhlak dengan manusia. Kiban gad akhlak dengan manusia baru ke tanya orang baik di kalangan manusia. Allah tahmilan nasa ala muradi nafsika bal tahmilu nafsaka ala muradihim ma lam yukhalifu syara. Nah, dengar kebegan lihat dan praktek aja. Kiban cara baru katanya bukan urang buat akhlak dalam hubungan manusia. An Allah tahmilan nas ala muradi nafsika bal tahmilu nafsaka ala muradihim ma lam yukhalifu syara. Jangan menggiring manusia untuk sesuai dengan keinginan kita, tetapi giringlah diri sendiri menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain selama tidak bertentangan dengan syariat. Buat tanya buat senang go tun susah ro buat pufui go tun gehan ro selamanya hana gedam lam agama nyang kagot nyomunan akal tiang kanan nyom iteno yang kanan akal gop berhalage kita nyo belage go nyan akal bro yang kanan nyom mana lupa berigen tu urang lain hai putruk hong udang yo kan ego pun nanti lupa berigen itu tanya hendak putruk haji mudip tu manusia yang saling berigen hino me urang ji ini kan me urang mandung hawa gop belage ni tanya kan ditanya belage ni go menyona lagi nyan kaget akhlak insyaallah udipnya damai mesti menong nyo lu pegah jo contoh suami istri mesti akan purumoh hawa suami belage hengkaya suami hawa purumoh belage heng suami nyan pu pakai pu damai pakai kan masing-masing lagi hendak terselip jalan ko gak promo hai promo ilung nampak napeng motor ribe pun hawa tu ilung hana pu pije hana pu tadi asai na ke gatam tau kelung hana pu yang kiban tak kun nyok yang kana ko ga kai ron teh kena mayu tapi menyoga akai ilung pihana pupu yang penting nak ron ni cok ron ke ilung hana pu kiban yang tenang ron keun lako kiban yang tenang purmo keun purmo kiban yang tenang lako nada meu dek
Ya kan? Tapi yang senang rom masing-masing nyan pasti tetong tapi lagi manuk mulut dia. Mulut bulai keroi sampai terlep ikut terlep bulai dah. Pakan mandum putra hendrau. Munyon hadapan melasa bagi-bagi beri atau bagi-bagi peng mesapat urang got akhlak. Kun urang kaya ilung hanapu tadi nejo urang gasian. Kun urang gasian ilung hanapu tadi nejo urang yang lebih gasian dibanding. Kun urang gasian yang lebih berat gasian ne bagi nejo urang je ilung bacu kajian. Nagot hasil apa? Gak kan? Akai yang kena tiba pakon kejina ilung tak pakon kadip nenji mudih kembula kelung pakon awai jih delat kelung hanjit kagai senang gok ya kan? Nyanpu kejadian pakai memelakah kelung alah melakah kabuton lebih pakon senangnya yang menyenangkan dirinya, bukan kesenangannya bisa menyenangkan orang lain. Orang yang beriman dan berakhlak selalu bahagia apabila hadir menyenangkan yang lain. Yang tidak akhlak menyuruh kubunyan karena Allah surga balasan tinggal di akhirat. Allah tidak melupakan sikap baik dan perilaku baik hambanya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kamu berbuat baik kepada siapapun, itu kebaikan untuk dirimu. Jadi dia jika orang yang muhsinin, orang yang selalu berbuat baik, Allah pun berkata, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Ingin mendapat rahmat Allah, bahagia dunia dan akhirat, jadilah manusia yang berbuat baik. Siapa manusia yang siap berbuat baik? Manusia yang sukses akhlak. Tetapi manusia yang gagal akhlak, manusia yang jahat, yang tidak mau berbuat baik. Orang yang hanagat akhlak nyanjik ke manusia, droge hana kena gok susah. Orang pegah roh menderita akibat sebenarnya gagal akhlak. Orang yang gagal akhlak tidak pernah menderita dan tersiksa oleh penderitaan dunia. Orang yang gagal akhlak selalu menikmati kebaikan-kebaikan dari Allah. Maka pegah dari Nabi, man sa'a khuluquhu azama nafsahu. Siapa yang buruk akhlaknya mengazab dirinya. Nyukuh makna yang dipegah oleh Nabi. Apabila manusia mampu menjadi akan agama sebagai sikap dan perilaku dalam kehidupan, Nabi banyak berbok. Buat pelikut agama, hana komit serius tak jadikan agama sebagai kehidupan, hana yakin menang akan merebut bala. Bala miskin han kaya-kaya, gatin han kaya-kaya, susah han senang-senang, sibuk habis-habis, han tongtok sampai kecewa udipnya. Hidupnya udip menderita, mati pihak tadi je. Nyokong dilema udip. Tidak yang paling kipan pengalaman udip ni. Hidup mulai banyak aku tempat tu nak wah susah betul. Tapi menderita, mati barat, dah mati ke dia. Aku dijeti dosa. Kena lugu udip kan mati tadi je. Kanyan resiko udip. Tapi menyuruh beriman dan akhlak, hidup siap, mati juga siap. Itulah manusia sukses. Itulah manusia bahagia.
Seberat apapun persoalan hidup dalam dunianya bisa dihadapi dengan senyum tegar biasa kita hendam. Tapi menyuruh doakan, derita tidak sanggup tahan, nikmat tidak bisa dinikmati. Hang doa nikmati nikmat urang agak akhlak. Perih lagi urang mempunyai ken makanan hana mama apa api. Tapi hana mama rogolong nalako awak lako wadena lako gaduh keluh terapa tidak aku mengkawin dengan rawan nya kan sedelah padahal kai bro wadena hana berbahasa kedok wadena ni tali pupakat kemalu jangan kalih sirime pikir wadena hana li wajak terus tahu baru merasa tidrolo lagi bicara tak wolo dan kan do wadena hana kan dilong kapurle nyo jamu berangkat tim lengan roh duduk pucina berapi juga cuaca air bijak tahu nya akibat mandung-mandung krisis maka mandung-mandung tanya menderita tanya ada pegang anu tubruk tak nah susah kan sebab gagal akhlak lako susah karena perumoh berakal pakai susah karena anak akhlak perumoh susah karena lako berakal pakai susah karena kai beruwel nyokat yang kemenang nyo kita nyo berakal habis susah gong dulu yang kita tak perlega urangnya udip dalam rumah tangga Nabi pakai gekeng baiti jannati rumahku syurgaku pun Nabi kaya tak Nabi kaya untuk lewro dia jarang lewro mutruk-turuk tetapi tidak pernah dalam rumah tangga Rasulullah itu ada penderitaan terasa tersiksa tetap terucap Nabi baiti jannati rumahmu syurga. Kenapa? Isi rumah tangga kaya akhlak walaupun miskin harta, tapi ada beliau tak harta yung tempat 10 juta pakai AC lebih hijau tu tapi tetap merubuh lagi udik dan neraka lamati yang tengok pakai panas di dalam panas tadi. Nah, kamu tak panas angin di dalam tadi. Ada tak boleh tahu krisis akhlak. Ladung tak kala dikala lagi rumah. Nyu lagi nudi rumah lagi istana, pakaian bermerek, fasilitas punya kenderaan. Lebih lain lebih bahagia katanya. So pegah bahagia mo. Dia tanya mbak roh ke? Lagi neraka. Pakai lagi neraka. Kun permo lagu lepas pukul kai. Nyukun lagu permo istirahat apa? Tapi hanya tunggu pukul. Aku tunjuk mo permo istirahat apa? Hari pun kamu ikut betul. Sehingga dia jalan ngumpul membicara. Ujung-ujungnya bukan persoalan ekonomi, bukan persoalan apa-apa. Gagal kepribadian, gagal akhlak. Dunianya mungkin terubah bagaikan syurga, tetapi dunia akan bagaikan syurga apabila dunianya dihuni oleh calon-calon penduduk syurga. Yang lagi syurga karena orang dalam syurga lepas gel akhlak. Jadi dia yang terkejut udik dalam dunia nya dia nampak orang lepas mutra dalam dunia nya kamu siapa atau neraka pinainan atau syurga pinainan menyok perleh begat akai orang mandum nak kamu nak syurga ubinang begat akai gede siapa yang buruk-buruk di waktu tempat dia nyaino menduang tempat
kajinya. Jadi kesimpulannya yang perlu di Nabi, pertama kita selalu mengelola selera nafsu, jangan sampai terjebak kepada yang berlawanan dengan aturan agama. Yang kedua, selalu menjadi pribadi yang ingin menyenangkan orang lain selama kesenangan itu tidak bertentangan dengan aturan agama. Kamu kan? Cuma untuk tahu apanya jangan minta ilmu yang berjemaah. Yang menentang agama, yang menyulah agama, hancurkan benar ilmu yang dikenal dengan ilmu fardu ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila dengan bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan terima kasih banyak kepada ayah yang telah begitu banyak memberikan ilmu pengetahuan tentang memperbaiki akhlak. Mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan dan bisa kita amalkan sehari-hari dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan sisa-sisa hidup di dunia. Selanjutnya, marilah kita datang dalam sesi yang kedua, barangkali kaum atau kaum ayah yang ingin mengenai ayah secara langsung untuk pertama kali kamu persilakan kepada ayah kadang yang ingin namanya untuk pertama kali pertanyaan dari kaum ayah yang namanya apa ya? Dari kaum yang namanya apa? Yes, baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia ya, dalam Al-Quran semuanya dalam surat Al-Ahzab yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka an-nasu 'anil sa'ah qul innama ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Jadi yang berarti dalam bahasa Indonesia, manusia bertanya kepada tentang hari berbangkit, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di Allah. Dan apakah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah sangat dekat waktunya. Yang jadi pertanyaan berikutnya, di mana pengertian boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya? Karena mungkin jarak Rasulullah SAW dengan berbeda dunia. Jadi yang begitu, apakah sudah dekat waktunya sesuai dengan tafsir yang dalamnya? Ya, nanti apakah dekatnya pengertian ini andai kata seluruh Nabi Adam dunianya andai kata bagaimana mungkin ketika Nabi turun hampir itu pada Nabi Muhammad dalamnya, apakah dekatnya akan lebih dari Nabi turun mungkin dengan zaman ya pada pengertian. Jadi yang pengertian tadi boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Ibarat pengertian yang tadi mohon perhatian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah yang bermuliakan, nyawa dulu mayang masalah hari-hari ya. Kita nyawa ayah baju menurut kata adalah sirah Allah dan dunia umat Muhammad. Tapi kalau dari nyawa ayah faktor ini kadang-kadang menyeluruh dunia, tapi bukan tidak kurang jadi yang Muhammad faktor hantai dengan selalu. Jangan pada ayah yang punya pakai itu hancur selalu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati yang akan pertanyaan dari kamu yang sudah dapat mewakili daripada doa dan pertanyaan sambung daripada kamu yang sudah dapat, yaitu masalah 3 hari yang perlu kami bertanya pura 3 harinya dan pura masuk 3 harinya. Segala jawaban kamu serahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertama pertanyaan tanya Mbak Nabi pada kiamat. Teman menjawab pengetahuan pajar pasti yang indah Allah yang kedua. Cuma dekat. Mudah-mudahan itu dia dekat. Dekatnya karena menyebabkan demo. Tapi betul-betul waktu yang dekat, yang istilah dalam bahasa Arab ji lafai tasyakur. Dekatnya dekat di hanya standar yang satu. Dekatnya le macam-macam. Karena dekat ke nasabi dapat dengan mandi. Idanya tidak kun nyolam umur katanya udip 60 tahun. Tauku dalam 60 tahun yang tolu ke kadaka, bulu ke kadaka. Tapi bagi jangka panjang antara kehidupan manusia sampai alam barzakh sampai pada mahsyar mesti 10,000 tahun pi mendekati. Buhino dak itu dapat dino siuro natri siuro hanakan urodonya siuro sedai tu. Nyo siurodonya apa di? 20 jam. Nyo kan? Ada ikun siuro akhirat untuk akhirat siuro hana trip si. Siuro akhirat di natrip si ribetun donya kayo. Tapi tetap satu hari itu dekat. Jadi adanya dekatnya hanya dapat pastikan menurut pemahaman kita. Yang lebih betul dekat ketimbang antara waktu yang cukup panjang ke depan saat kiamat itu dekat, tapi berarti dekat harus dipastikan hitung betul dekatnya tu pada uro akhirat kadang. Jadi dalam halnya kan berarti wate lewat 30 betul yang hanya di tak dekat. Punya 30 betul donya kan baru 30 huruf akhirat mengedekati hanya 30 huruf akhirat kan 30 betul. Maknanya dalam jangkaan 10 huruf akhirat itu
Tuhan karib juga masih. Maka berkata kapan pastinya kul ilmuha indallah, yang paling tentu pasti adalah Allah. Tugas kitanya yang pasti lepon baik tapreh kiamat raya, kiamat mini le tapreh teh kiamat mini nyen ke mati nyen kiamat dengan wate tanyo ka mati yang ka kiamat pu mana kiamat hana dunya tele nyokat wate mata kabuta nalo mata uroi dia nah hana wate ka mati na baje telau ubina kabehnya ka kiamat yang nyen kiamat pribadi munyo je kiamat raya general total kena mandung, tetapi mandung kitanya yang pasti kiamat pribadi insyaallah nya hana trip nya kiamat pribadi yang kata oh ko insyaallah sang tertuh thon yang jari tertuh ke yang jari kiamat pribadi maka juga so yang mati fakat qamat kiamatuhu nyen ke pribadi ka kiamat hana le matawro hana le rumo hana le bumo iganya ka kubah mendum-mendum u alam barzah ka kiamat. Yang kedua pekan urung jame jenazah nang kelewet nya be tanya mbak ya ada yang barunya pekan nang kelewet masa tidaknya pekan dah urung hana kumayang nya be tanya urung hana kumayang beda yang mbak ya urungnya kan kumayang jangan kah nang kelewet hana kumayang bidu mau pekan pun nak kumayang guyuan dan kumayang jadi persoalan ini tergantung pribadi masing-masing. Jadi yang kelima, masalah TKD-nya program Huda Aceh. TKD-nya tingkat training kader dakwah. Memperkenalkan juga adanya karena betul-betul pertama fokus ke generasi muda yang diutamakan karena betul-betul dan nyonya akan generasi mudanya akan berhadapan dengan macam tantangan. Pertama tantangan iman untuk kebutuhan hidup dan setelah hidup di akhirat. Yang kedua tantangan global menghadapi tantangan persoalan kehidupan dunia, maka butuh sebuah kecerdasan, butuh timbul pemikiran yang memberi solusi menghadapi tantangan. Maka kita mulailah berformasi mentraining anak-anak muda, mereka menjadi generasi, kita harapkan menjadi generasi yang kuat, baik sampai kalah bersaing dengan anak-anak go. Karena sukses generasi muda sangat ditentukan oleh kebijakan generasi tua. Salah generasi tua mengambil kebijakan terhadap generasi muda akan bumerang bagi generasi muda. Kebijakan yang paling penting adalah pola cara mendidik dan membentuk perilaku serta pemikiran. Makanya tujuan Lun sendiri dari zaman ke pengalaman Lun setelah Lun kubah manteng lacang golong berkeluarga Lun kubah pesantren Lun jaga keluar nangro ke beberapa nangro sering di luar putih kesan gerak dia berhadapan dengan anak-anak go anak muda go yang lebih cerdas. Wih kelak ilmu di jiniak lahir lo lebih bagus dijad cuma tinggal jini menurutnya tu ponile menyok contoh atau kudih le menyok pesawat berurusan bahasa Inggris kita nyok bahasa Inggris yang lah paju yang apa paju lah mari kerjakan apa penting kan jiniak lahir. Hendak kebijakan mempersiapkan
untuk menghadapi era global. Menanti dalam desa nggak cocok kebijakan. Adena masalah anak muda, persoalan anak muda, solusi bola poli, bola poli terau tu. Mereka soji ingin bola poli, tapi mereka akan berhadapan, akan bersaing dengan anak muda lain. Maka Aceh ke depan harus bagus, harus lahir anak-anak muda yang cerdas dan kuat iman. Itulah sebenarnya perlu TKD training mulai pun dari basic. Cuma buat dia pakatnya yang ada pakat. Memang pakat babu got ti he dan dabunya got ti kurang pakat menyobut bro ti meruru ni. Ti menangnya biasa. Menang berapa kira-kira? Terima kasih. Terima kasih kepada yang telah memberi jawaban berbohong dari Kopai. Untuk selanjutnya kepada ulama yang ingin tentu namanya. Tunggu saya mikrofon Pak Widya. Cepatnya lo. Cok ni kena. Yang mewakili itu Silakan. pertanyaan saya Pak Saji, lainnya kaitan dengan gabung-gabung dengan perubahan sistem bank yang konvensional berubah menjadi bank syariah. Jadi man banknya yang syariah, pacok bank ini Pak, yang mana? Terima kasih. Selanjutnya tolong tunggu Pak Sandiaga Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah yang mulia, nasabahu pertanyaan agamamu. Jadinya hukum menyusui kepada nenek kamu ini. Jadi apabila tidak ulun ini menyusui anak gom limbang gotro. Yang dalam hukum Islam sebut ma'asah indah. Jadi itu bagi kaum-kaum hawayu hana muslim ini dalam arti kata ada hanya itu asli itu asli itu. Jadi yang kamu dan itu ya. Jadi ada kamunya jika cuma Aisyah yang umur susunya kita yang pertanyaan pertama. Jadi kasabau pertanyaan kedua, ini masalah tentang Jumat ya. Walaupun pertanyaan ini kepada orang lelaki, jadi nak fokus kamu ini. Jadi dalam sahabat desa, ini set ahli Jumat. Set ahli Jumat hanya pada Jumat pada sahabat, tetapi tidak pada Jumat pada tempat yang lain. Ini kosong desa lawan. Yuk desa anak-anak muda masalah hukum gimana ini? Jadi hukum kosong Jumat pada desa lawan tidak pada tempat yang lain. Jangan benar hukum di mana hukum kosong. Orang muda mohon penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang selanjutnya, untuk pertanyaan, ayah yang mulia, kita
kewajiban berpegang niat sembahyang fardu gegabung dengan niat sunat. Jika gabung oleh contoh sengaja sembahyang fardu zuhur beserta sunat zuhur. Mohon penjelasan dari saya. Silakan. Pertanyaan pertama, orang nyobeng ke syariah, puji tercopeng, nyantai kenjit copeng dalam copeng banyak nyacu, nyacu hanya copeng pinjam atau transaksi-transaksi lain. Jawabannya gimana? Tanya apabila lakukan transaksi pinjam meminjam, utang piutang atau kongsi dua laba, tanya harus memiliki ilmu syariat tentangnya bagi pelaku. Nyai menyotang utang yang benar ilmu tentang sah batal utang dan halal haram utang. Yang kedua, menyogotanya lakukan kongsi yang benar ilmu agama tentang pengkongsian sah batalnya haram haramnya. Menyuruh kata reno ilmunya pasti kata doa jangan anjur. Menyuruh yang tanya bakamu yang kadang-kadang antara kejadian dengan temannya beda-beda aja. Tapi syariatnya kebuhunan syariat praktek bersyariat. Lalu tulisnya syariat untuk pegalang ulun sahaja praktek yang sesuai dengan syariat tidak antara. Maka untuk tempuh sangat antara payah pegang bendedil bagi barang praktek. Maka transaksi di perbankan belum tentu semuanya haram, juga belum tentu semuanya halal. Karena model transaksi yang sesuai dengan syariat, yang sesuai. Cuma yang mengkhawatirkan, yang saya yang lakukan praktek dan transaksi di dunia belum punya pengetahuan tentang syariat secara memadai. Nyo yang saya pegat praktek syariat yang terima hanaga hukum syariat, yang juga hana hukum syariat. Engkau meraba-raba aja ini. Cuman karena cara sagai dalam sistem perbankan dan dalam sistem aturan OJK, maka menyontuk IAC belum hana sanggup bertanggung jawab untuk mengatakan sudah boleh atau tidak boleh. Payah periksa bagaimana bentuk transaksi. Kalau transaksi sesuai dengan syariat sah, maka diwajibkan siapapun yang melakukan transaksi mengatakan itu syariat harus tahu dulu tentang transaksinya. Dan kewajiban orang Islam, orang mekat mantap wajib ilmu syariat tentang mekat. Kan cuma berdoa belah sipuluh belah imamlah, berdoa hari-hari, berdoa sahabatu. Yang tak mekat mantap kena mencibak baik, bayar benar ilmu. Melakukan transaksi dengan perbankan juga siapapun yang dia melakukan, dia harus tahu dulu, cari dulu ilmu tentang transaksi yang dilakukan. Yang boleh tu, blowasi. Yang ini dipegang anu rida atau mahram rida, saudara rida yang memang beliau cara. Pertama berpim susu, bertrotrawai,
5 yang kedua urung pip susunya baik lewat umur 2 tahun. Yang baru je kemahalan kita mesti susu gepip li anu urang tapi umur kapal 20 tahun. Je kelari dah. Hai ada miat dia ada miat je ber. Ya je kelari dah. Bikin dia ke hari dia ke saudara susu umur kapal 20 tahun. Susu dia ya anjir ya. Jadi dia lebih 2 tahun. Yang kedua lagi mengge potro yang salah satu bagian dari syahadi. Buh pim langsung, buh culok duduk. Sebelum mengibat tu kamu pim atago. Anak turi poi. Nyen payah ya turi. Maka anak turi nyen dosa anak ayat itu. Dosa anak itu cuman tu dah hukum urang yang harus meridam atau ke yang harus dengan riwayat yang pasti. Yang benar kita. Jadi ada pim kelantung juga tidak. Tapi benar cara-cara lain. Pulang. Oh, persoalan Jumat antar kampung. Yang persoalan fikah yang hukum ijtihadi. Bagi orang yang berpendapat hanjit bukosong kampung, tujuan Jumat kampung bagi orang yang harum. Tapi nak pendapat taslim kepada sebuah masjid itu menjadi mungkin mahal iqamah bagi masjidnya. Jadi pendapat bahawa datang yang jadi ke ahli masjid orang yang taslim kena walaupun beda kampung sehingga menjadi kampung masjid. Tapi pendapat pegang berbeda nama menjadi berbeda hukum. Dusun juga berbeda nama tetapi dia tetap satu kampung. Maka bagi orang yang berpendapat mestilah kampungnya pegang masjid begiganya hantar berbeda. Tapi bagi orang yang punya pendapat selama taslim ke sebuah masjid dia adalah ahlinya bagi masjidnya yang begiganya sah. Betul duit begitu bayar buat masjid. Apabila digabungkannya anak masjid benar kira-kira. Jadi setelah ada kata hukum orang jamun pajuh-juh jaga masjid berarti kata hukum menerapkan dosa tak ada. Yang persoalan hukum ijtihadiyah fikihiyah. Oh, pendapat ni berlain tuna. Munyo sunat maksud lizati nyen anjir apa? Jadi dengan maksud yang berbeda. Yang lebih good walaupun kan maksud lizati berbeda. Baik dan bersabar. Cuma orang tahiyat masjid bagi orang tamang masjid tadi nasunat tahiyat masjid yang tahiyat masjidnya kan maksud lizati yang penting nak sembahyang dengan tak sembahyang perleh yang anggut tuntut li tahiyat tengok akhirat dan li yang penting benar sembahyang wadai tamang masjid. Jadi pumantau yang kan sunat yang sunat lizati sunat sembahyang sunat yang sunat maksud drawai sunat lizati istilah dalam agama nyahali kesempatan perleh yang kan sunat lizati lebih ke baik bersabar
tetapi nak pendapat jin pesawat niat apabila bermaksud lizati. Yang